Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita masih mempelajari mengenai perpangkatan dan bentuk akar. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai notasi ilmiah. Kita langsung saja penulisan notasi ilmiah. Notasi ilmiah ditulis dalam bentuk baku ya. Nanti bentuknya itu seperti ini. Jadi ada A dikali B A dikali 10 pangkat B. Dengan A itu adalah sebagai faktor pengali. A di sini dia sebagai faktor pengali. Tapi di sini kita mempunyai aturan jika A itu lebih besar daripada 1 dan A itu harus lebih kecil dari 10. Jadi ada batasannya. Angkanya itu berarti rentangnya di antara 1 dan 10. Nah, di antara sini bisa angka 2 atau angka 2,5, terserah ya. Yang penting nanti sesuaikan dengan soalnya dan tidak boleh lebih dari 10. Nah, untuk 10 pangkat B, 10-nya itu nanti akan tetap kita tulis 10 ini. Yang berubah itu hanya pangkatnya saja, nanti tergantung soalnya. Nah, ini disebut dengan bilangan eksponen. Kita langsung saja masuk ke dalam contoh soalnya. Yang pertama, kita akan membuat 125 ini menjadi bentuk baku atau kita buat notasi ilmiahnya. Langkah pertama itu seperti tadi kan, kita harus membuat A dikali 10 pangkat B. Ini kira-kira 125A-nya berapa? Nah, tadi kalian harus ingat kalau A itu dia harus lebih dari 1 kurang dari 10 ya. Nah, sedangkan di sini soalnya itu 125. Jadi kita buat dulu beberapa kemungkinan di sini. Yang pertama, kita buat menjadi desimal karena kan harus kita nanti akan buat menjadi 10 pangkat berapa. Ini jadi 1,25. Kita kasih koma di sini, atau kalian mau pilih 12,5 atau kalian tetap mau pakai 125. Kalau pakai 125 ini tidak akan berubah. Jadi ini tidak mungkin kita gunakan ya. Nah, untuk 12,5 lihat aturannya kembali, tidak boleh lebih dari 10, tidak boleh kurang dari 1 sehingga 12,5 tidak dapat digunakan. Nah, berarti satu-satunya angka yang dapat kita gunakan di sini adalah ini. Jadi nilai A-nya kita gunakan 1,25. Nah, kira-kira untuk B-nya kita pangkat berapa? Ini 10, tetap ini ya, pasti penulisannya ini dikali dengan 10. Nah, karena kita menggunakan tadi 2 angka di belakang koma, kita hitung nih dari belakang berapa tadi kalau misalnya komanya ada di sini, ada koma ya. Kita hitung 1, 2. Nah, berarti ini 1,25 dikali 10 pangkat 2. Seperti itu. Mudah kan ya? Kita coba ke contoh soal yang kedua. Ini soalnya masih sama seperti yang atas untuk nilai A-nya ya. Akan tetapi di sini dia bernilai ribuan. Berarti A-nya kita gunakan aja, pasti ini 1,25. Karena kalau kita ambil 12,5 itu nggak mungkin kan tadi lebih dari 10. Kita gunakan 1,25 juga, sesuai soalnya ya. Dikali 10 pangkat berapa ya kira-kira? Kalian kan mau kasih komanya di sini nih. Kasih koma di sini. Berarti hitung dari belakang ada berapa? 1, 2, 3. Berarti ini 10 pangkat 3. Gitu. Nah, ini makin banyak nolnya. Tapi bilangan pokoknya masih 125. Di sini ada angka 1, 2, dan 5 ya. Berarti kita gunakan A-nya juga 1,25 tetap. Cuman di sini pangkatnya yang berubah. Pangkat berapa? Kalian mau kasih koma di sini, berarti hitung dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mudah kan ya? Kita langsung ke soal yang selanjutnya. Wah, di sini nolnya makin banyak, Bu. Tapi tetap aja di sini bilangan pokoknya itu yang 0, 0 ini kan kalian nggak mungkin gunakan untuk nilai A. Nilai A-nya itu kita ambil dari sini untuk nilai A. Cuman kira-kira yang cocok berapa nih kalau 105? Berarti kalau 105 itu 1,05 bisa jadi
10,5 atau mau pakai 105 tetap. Sedangkan aturannya kan seperti ini. Tidak boleh lebih dari 10 ini dan ini lebih dari 10. Jadi kita satu-satunya yang dapat digunakan adalah yang 1,05 untuk nilai A-nya dikali 10 pangkat berapa ya? Nah, karena kalian mau kasih komanya di sini, berarti kalian harus hitung dari belakang sampai batas koma ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, seperti ini ya. Jadi, ini bisa disederhanakan kan untuk penulisan angka 0 yang banyak. Misalnya kalian pernah menemukan mungkin di penulisan jarak matahari ke bumi, dia kan nolnya banyak tuh. Nah, dibuat penulisannya seperti ini. Itu adalah bentuk bakunya. Tapi kalau kalian mau ubah ke misalnya dari bentuk baku ke pecahan ke bilangan biasa, ya tinggal tambahin aja ini dikaliin 10 pangkat 14. Berarti dari sini itu kali 14 digit. Itu. Ini untuk contoh yang bentuk baku tapi pangkatnya positif ya. Nah, untuk soal seperti ini, lihat di sini 0,12. Dia nilainya itu kurang dari 1. Dan nolnya juga, dan dia bentuknya desimal kan, lihat 0,12. Nah, ini nanti dia akan menjadi pangkatnya itu negatif ya. Jadi untuk soal-soal yang atas, ini pasti akan menjadi pangkat positif. Kalau yang seperti ini, misalnya 0, berapa, dia akan menjadi pangkat negatif. Karena bilangannya kurang dari 1. Kita coba selesaikan di sini. Nah, ini tetap nilai A-nya itu berpatokan ke sini walaupun nilainya ini kurang dari 1. Nah, berarti kita yang ambil itu angka 12 kan. Nolnya kita hiraukan aja dulu. Berarti kalau 12 cuma ada 2 nih pilihannya, 1,2 atau 12. Yang memungkinkan kalau mengikuti ini adalah yang 1,2. Ini lebih dari 10, tidak bisa kita gunakan. Nah, ini kita gunakan 1,2 dikali 10 pangkat berapa ya? Karena kalian di sini menyelesaikan atau menyimpan angka menyimpan koma di sini. Sekarang kalian harus hitung angka yang diapit koma ini dan ini ada berapa gitu. Caranya silakan kalian hitung. Di sini ada cuman satu angka, berarti ini 1,2 dikali negatif 1. Seperti itu ya. Karena hanya cuma satu yang diapit. Sekarang contoh yang kedua masih sama. Di sini bilangan pokoknya itu adalah 12. Berarti kita pakainya 1,2. Cuman kira-kira 10 pangkat berapa ya? Nah, ini kalian kan kasih komanya di sini nanti. Nah, gitu biar 1,2 kan 1,2. Cuman kita hitung di antara ini ada berapa angka? 1, 2, 3. Berarti ini negatif 3. Gitu. Contoh soal selanjutnya. Nah, ini 0,00001276. Kan 0 ini nggak kita gunakan nih buat bilangan pokok. Kita bilangan pokoknya pakai yang ini. Nah, yang memungkinkan 1,276 karena 1,276 nilainya lebih dari 1 kurang dari 10. Berarti untuk A-nya kita gunakan 1,276 dikali. Nah, kira-kira yang diapit ini, yang diapit oleh koma ini, kan komanya di sini tuh kalian naruhnya, dan ini berarti yang dihitung itu ini. Kira-kira pangkatnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 digit dari sini ke sini sampai batas komanya. Sehingga yang ini menjadi pangkat negatif 6. Seperti itu. Selesai ya. Nah, ini mungkin contohnya banyak yang depannya 1, tapi kalau kalian misalnya menemukan soalnya seperti ini 256.000. Ini bisa kita ambil, berarti bilangan pokoknya ini berarti pakainya 2,56 ya. Karena kalau pakai 25 kan kebesaran dikali. Kira-kira 10 pangkat berapa? Kita hitung dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5. 10
10⁻5. Nah gitu. Jadi kalau untuk yang bilangan yang bentuknya bilangan bulat positif seperti ini, kalian hitungnya dari belakang nanti ambilnya. Nah kalau misalnya yang seperti ini, nanti kalian hitung aja dari koma ke koma ada berapa untuk menentukan pangkatnya. Nah mungkin notasi ilmiah seperti ini ya. Kita belajar cara menulis bentuk baku atau notasi ilmiah. Nanti tugasnya silakan cek di Google Classroom. Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.